pertama kalinya, Jepang mencatat rekor populasi terendah pada 2022. Penurunan populasi ini bahkan terjadi di sebuah prefektur di Jepang. Menurut data pemerintah Jepang, jumlah populasi di Jepang turun selama 14 tahun berturut-turut. Dilansir AFP, Kementerian Dalam Negeri Jepang mencatat bahwa jumlah orang Jepang turun 800.523 atau 0,65% pada tahun 2022. Selain itu, untuk pertama kalinya jumlah populasi turun di seluruh total 47 prefektur di Jepang. Kemendagri Jepang menyebut penurunan populasi secara keseluruhan merupakan penurunan tertajam yang tercatat sejak tahun 1968. Sebaliknya, jumlah populasi warga negara asing di Jepang justru meningkat dengan rekor 289.498 orang atau 10,7% menjadi 2,9 juta orang. Ini merupakan kenaikan jumlah WNA tertinggi sejak 2013. Jepang punya aturan imigrasi yang cukup ketat. Namun beberapa tahun terakhir, negeri matahari terbit mulai melonggarkan batasan secara bertahap demi mengatasi masalah kekurangan tenaga kerja. Untuk itu, pemerintah Jepang berencana mendorong perempuan dan orang lanjut usia untuk memasuki angkatan kerja lewat reformasi pasar tenaga kerja. Negara berpenduduk 125 juta jiwa ini mencatat kurang dari 800.000 angka kelahiran tahun lalu. Sementara itu, biaya perawatan lansia justru melonjak. Bulan lalu, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida meluncurkan rencana dengan anggaran 25 miliar US dollar untuk mendukung kaum muda dan keluarga meningkatkan angka kelahiran yang semakin anjlok di negara itu. Januari silam, Perdana Menteri Fumio Kishida memperingatkan betapa negaranya berada di ambang krisis demografi. Dia mencanangkan dana sekitar 140 miliar US dollar untuk mendorong generasi muda beranak pinak. Anggaran yang mencapai 4% dari produk domestik bruto Jepang itu berkisar 2 kali lipat ketimbang program serupa pada 2021 silam. Pemerintah setuju untuk meningkatkan tunjangan anak dan melonggarkan aturan cuti melahirkan dan keringanan pajak bagi orang tua. Sebagian dana juga akan dialirkan kepada lembaga pendidikan untuk memudahkan orang tua kembali bekerja. Dia berkata, "Kami berharap lingkup sosial yang ramah anak akan tersebar ke seluruh negeri." Kritik bermunculan bahwa pemerintah sebelumnya juga sudah pernah mencoba mendorong angka kelahiran dengan stimulus uang, tapi tidak ditanggapi secara positif oleh warga Jepang. Populasi Jepang saat ini menua dengan cepat. Jumlah orang di atas usia 65 tahun nyaris mencapai angka 30%. Kedua negeri jiran, Cina dan Korea Selatan juga menghadapi masalah serupa. Jumlah warga lanjut usia di kawasan diperkirakan akan terus meningkat selama 3 dekade ke depan. Pemerintah sangat fokus pada aspek ekonomi, sementara anggaran yang mereka alokasikan sangat besar. Kita harus memperhatikan apakah kebijakan ini nantinya benar-benar efektif, kata Masataka Nakagawa. Lebih dari 10% penduduk Jepang kini berusia 80 tahun atau lebih. Ini menjadi sebuah tonggak sejarah terbaru yang mengkhawatirkan dalam krisis demografi negara tersebut. Menurut angka yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Komunikasi, proporsi lansia Jepang yang didefinisikan sebagai usia 65 tahun ke atas juga berada pada rekor tertinggi, yaitu 29,1% dari populasi angka tertinggi di dunia. Kementerian Jepang merilis angka tersebut untuk memperingati Hari Penghormatan terhadap Lansia, yang merupakan hari libur umum di negara tersebut.
yang juga menghadapi anjloknya angka kelahiran dan menyusutnya angkatan kerja yang dapat berdampak pada pendanaan dana pensiun dan layanan kesehatan seiring dengan melonjaknya permintaan dari populasi lansia. Populasi Jepang terus mengalami penurunan sejak ledakan ekonomi pada tahun 1980-an dengan tingkat kesuburan sebesar 1,3. Jauh di bawah angka 2,1 yang dibutuhkan untuk mempertahankan populasi yang stabil tanpa adanya imigrasi. Sementara angka kematian telah melampaui angka kelahiran di Jepang selama lebih dari 1 dekade, sehingga menimbulkan masalah yang semakin besar bagi para pemimpin negara dengan perekonomian terbesar ketiga di dunia. Banyak pekerja lanjut usia di Jepang. Negara ini juga merupakan salah satu negara dengan angka harapan hidup tertinggi di dunia, sehingga berkontribusi terhadap meningkatnya populasi lansia. Untuk mengatasi meningkatnya kekurangan tenaga kerja dan dengan harapan dapat menghidupkan kembali perekonomian yang sedang lesu, pemerintah Jepang telah mendorong lebih banyak warga lanjut usia dan ibu rumah tangga untuk kembali memasuki dunia kerja dalam 1 dekade terakhir. Sampai batas tertentu, tujuan tersebut berhasil. Saat ini terdapat 9,12 juta pekerja lanjut usia di Jepang. Jumlah ini terus meningkat selama 19 tahun berturut-turut. Pekerja berusia 65 tahun ke atas kini mencakup lebih dari 13% angkatan kerja nasional. Tingkat lapangan kerja lansia di Jepang termasuk yang tertinggi di antara negara-negara besar. Namun, bahkan mendorong pekerja lanjut usia saja tidak cukup untuk mengimbangi dampak sosial dan ekonomi dari krisis demografi, di mana Perdana Menteri Fumio Kishida memperingatkan pada bulan Januari bahwa Jepang berada di ambang tidak mampu mempertahankan fungsi sosial karena menurunnya angka kelahiran. Itulah pembahasan tentang masalah besar krisis populasi di Jepang.